Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konflik sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang lawan dengan disertai ancaman atau kekerasan. Konflik terbagi menjadi dua bagian, konflik destruktif dan konflik konstruktif. Kalau konflik destruktif muncul karena adanya perasaan tidak senang atau rasa benci. Terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta benda. Sedangkan jika konflik konstruktif bersifat fungsional, menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat dan menghasilkan suatu perbaikan. Bisa dikatakan konflik destruktif ini hasilnya negatif, sedangkan konflik konstruktif ini hasilnya menjadi positif. Lalu, siapa saja yang bisa terlibat di dalam konflik? Pertama, konflik dalam diri individu. Kedua, konflik antar individu. Ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Kelima, konflik antar organisasi. Keenam, konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Tahapan dalam konflik. Pertama, prakonflik merupakan periode di mana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik. Yang kedua, konfrontasi. Pada saat ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya ada satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Ketiga, krisis. Ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Keempat, akibat. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Terakhir, pasca konflik. Akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan. Ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal. Terdapat 4 upaya untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama, konsiliasi. Yang kedua, mediasi. Yang ketiga, arbitrasi. Dan yang terakhir, perwasitan. Dampak positif dari konflik adalah bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group dalam suatu kelompok. Berikutnya, akan menjadikan yang pasif menjadi aktif. Apa dampak negatif dari konflik? Yang pertama, hancurnya kesatuan kelompok. Yang kedua, adanya perubahan kepribadian individu. Yang ketiga, hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Berikutnya adalah ketertarikan interpersonal. Menurut Brigham, ketertarikan adalah kecenderungan untuk menilai seseorang atau suatu kelompok secara positif, untuk mendekatinya, dan untuk berperilaku secara positif kepadanya. Menurut William, ada 3 dimensi hubungan interpersonal. Yang pertama, need of inclusion, perasaan sebagai anggota dari suatu kelompok. Yang kedua, need of control, kebutuhan untuk mendominasi. Yang ketiga, need of affection atau kasih sayang, kebutuhan untuk menyukai dan disukai. Ketertarikan menghasilkan hubungan dekat, triangular theory of love, menurut Sternberg, yang menyatakan bahwa cinta mempunyai 3 komponen dasar. Yang pertama, intimacy, yang kedua, passion, dan yang ketiga, commitment. Menurut Brigham, ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal. Yang pertama adalah adanya kesamaan. Yang kedua, kedekatan. Dan yang terakhir, karena daya tarik fisik. Itulah tadi 2 materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.